Sobat Mie Goreng, kita akan memotret bagaimana kondisi Salatiga. Mari kita lihat bagian mana yang akan menjadi titik atau fokus untuk kita bersama-sama mitigasi. Mari kita bersama-sama jalan keliling Salatiga. Saat ini saya berada di jembatan penyeberangan Selumut yang tepat di atas Jalan Lingkar Salatiga, sebuah jalan alternatif yang dibuat dari ujung sebelah utara kawasan Blotongan sampai ke ujung selatan, yaitu daerah pinggir. Jalan itu dulu awalnya merupakan suatu tempat jadi satu, tapi oleh karena keberadaannya tempat-tempat yang awalnya menjadi satu sekarang terpisah, mempunyai sedikit banyak dampak di masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi apakah kita bisa melihat di sini ada perubahan yang signifikan setelah adanya jalan itu? Apakah dampak yang positif atau dampak negatif dengan adanya jalan tersebut? Kita lanjutkan perjalanan kita. Kita berada di tempat pembuangan akhir Ngronggo. Kita akan melihat dan memotret apa yang ada di dalam Ngronggo sebagai tempat pembuangan limbah dari masyarakat Salatiga. Ini saya melewati sejenak di depan sebuah industri baru, potensi bukan keramaian, potensi untuk menaikkan nilai ekonomi. Nah, pabrik ini menjadi magnet para pekerja di usia produktif datang dari Salatiga maupun daerah-daerah yang ada di sekitar Salatiga. Tempat ini sungguh menarik, tapi juga di sini ada campuran pendatang masyarakat lokal. Kita bisa melihat jadi dampak positif dan negatif dengan tempat. Selama di Taman Wisata Sejarah Salatiga, kita mencari tahu apa yang terjadi dari beberapa bagian, termasuk referensi sedikit. Kita melihat kondisi Salatiga pada zaman dahulu seperti apa, dan kita bisa belajar dari masa lalu. Kita bisa belajar bagaimana kearifan lokal dan pengetahuan bergabung menjadi satu sehingga terjaga Salatiga menjadi aman sampai sekarang. Dari tempat yang berada di ujung kota Salatiga berbatasan dengan Kabupaten Semarang, kita bisa melihat ada perkembangan di mana dulu merupakan daerah yang dipenuhi dengan pepohonan, perkebunan, sekarang terbelah jadi dengan adanya jalan tol. Juga perkembangan kota yang semakin meluas sampai ke pinggiran Salatiga. Kita mencari tahu bagaimana keadaan
tentang alam, tentang air, tentang cuaca, tentang keramaian, kepadatan penduduk, bisa merubah Salatiga yang aman ini menjadi seperti apa. Dan jika terjadi sesuatu, apakah masyarakat siap atau tidak? Kita bisa belajar dari sini, diingatkan lagi ketahanan dan kearifan lokal masyarakat pada zaman dahulu terus berjaga sampai sekarang. Masih di daerah Tinggir, kita berada di sisi utaranya lagi. Dari sini saya melewati perkebunan karet. Kita akan maju ke jembatan crossing BDM di jalan tol. Dari jembatan itu kita bisa lihat bagaimana lalu lalang mobil, bagaimana jalan tol ini ada. Terus sebelumnya adalah satu tempat yang tidak terputus, namun sekarang harus dilewati jalan tol. Tempat yang awalnya menjadi satu, namun sekarang harus mencari akses lain, harus berputar dan harus mencari di mana titik paling dekat untuk mencapai yang daerah yang biasanya tidak terputus ini tadi. Dengan adanya pembangunan akses jalan yang bermudah transportasi, memudah akses perhubungan ke tempat yang lainnya, namun juga ada beberapa resiko yang harus diterima, yaitu dengan berkurangnya banyak daerah resapan air, berkurangnya banyak rimbunan pohon yang menjadi sumber oksigen kita, daerah-daerah yang bisa menjadi penyangga atau sabuk hijau, banyak yang terputus, banyak yang harus dihilangkan oleh karena kemudahan transportasi. Di sini ada dampak positif dan negatif dari sebuah pembangunan. Di sini ada bendungan yang dibangun pada tahun 1918. Nah, bendungan ini dibuat pada zaman kolonial. Kita masih lihat struktur bangunan yang ada di sini sebagai sarana irigasi dan sebagai sarana bangsa kolonial mengatur daerah-daerah yang harus dilewati oleh air. Nanti kita akan lanjut jalan-jalan lagi ke tempat lain. Kita akan melihat dari sisi lain kota Salatiga, dari pinggir menuju ke tempat-tempat yang vital dan menuju tempat-tempat yang mempunyai potensi untuk bisa tetap kita rawat. Masih penasaran? Kita akan lanjut jalan-jalan lagi.